Kementerian Pekerjaan Umum terus berkomitmen mengoptimalkan pemanfaatan bendungan Jati Gede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam rangka mewujudkan asta-cita Presiden Prabowo terkait ketahanan pangan, air, dan energi. Pemanfaatan bendungan tidak berhenti untuk menampung sumber air saja, melainkan dilanjutkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemda setempat dengan membangun jaringan penyaluran air. Dalam proses penyaluran air ke masyarakat, terdapat potensi energi kinetik yang dimanfaatkan PLN sebagai sumber energi hijau dari PLTA yang selaras dengan peta jalan menuju Indonesia tanpa emisi. Bendungan Jati Gede dibangun pada tahun 2007 hingga 2017 dengan biaya mencapai 4,4 triliun rupiah. Bendungan Jati Gede memiliki banyak manfaat termasuk pembangkit listrik. Terkait ketahanan pangan, Bendungan Jati Gede juga berperan serta dalam meningkatkan produksi padi di berbagai wilayah. Berdasarkan data Dinas Pertanian Jawa Barat, keberadaan Bendungan Jati Gede telah berdampak positif dengan kenaikan produksi padi di Indramayu, Cirebon, dan Majalengka. Total kenaikan produksi hampir mencapai 3 kali lipat jika dibandingkan sebelum keberadaan Bendungan Jati Gede. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam membangun infrastruktur ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Tim Liputan, Berita 1. Pembangunan infrastruktur menjadi pondasi penting untuk mewujudkan negara yang maju serta menjadi pilar utama untuk meningkatkan daya saing suatu bangsa. Setelah 1 dekade kita melihat bagaimana pembangunan infrastruktur sangat masif dilakukan, lantas pemirsa, bagaimana kelanjutannya di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto? Dan inilah Berita 1 spesial bersama saya Souza Hutapea, dan saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum Bapak Dodi Hanggodo. Halo Bapak, apa kabar? Kabar baik? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya juga sehat Bapak. Bapak, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih telah menyediakan waktu bersama kami Berita 1 dan melakukan dialog di tempat yang sangat indah, sangat krusial, dan ini bendungan terbesar kedua ya Pak di Indonesia ya? Ya. Baik, ini Bendungan Jati Gede, pemirsa, yang ada di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bapak, saya ingin pertama-tama mungkin membahas terkait dengan bendungan secara garis besar dulu ya Pak ya. Kita tahu pemerintah ini kan mengusung slogan keberlanjutan. Betul. Pemerintahan Pak Jokowi ada menargetkan 61 bendungan di Indonesia, betul, tapi targetnya ternyata belum sampai ya Pak. Nah, belum selesai. Berapa sebenarnya yang sudah terrealisasi Pak? Yang terrealisasi hingga akhir Desember, hingga akhir 2024 itu sekitar 47. Kemudian kita lagi ngejar nih, paling lambat by Februari 2025 itu ada additional 6, jadi ya 6 sehingga total dari 53 sampai dengan Februari 2025. Setelah itu sisanya 8 sisanya itu kita selesaikan bertahap di 2026-2027. Baik, tapi sudah ada target ya Pak ya, timeline waktunya seperti apa? Nah, apa Pak kendala yang ditemukan oleh teman-teman PU dalam proses pembangunan bendungan tersebut? Paling besar ya of course adalah ini sih, di samping ketersediaan anggaran juga lahan kan, lahan yang dibutuhkan bendungan itu kan selalu besar ya. Kita selalu ngomong ribuan hektar, nggak cuma 1-2 hektar, lebih ribuan hektar. Nah itu proses pembebasannya itu perlu makan waktu sangat-sangat lama gitu, bisa bertahun-tahun. Nah itu yang menjadi kendala, dan itu juga menjadi salah satu sebab kenapa kemudian yang harusnya selesai 61 by 2024 jadi mall gitu. Baik, lalu Pak terkait dengan tantangan mengenai lahan, itu kan menjadi hal paling krusial. Betul. Apa strategi yang digunakan oleh Kementerian PU untuk dapat mengatasi hal tersebut? Apakah ini termasuk meningkatkan kolaborasi dengan instansi terkait Pak? Betul sekali. Jadi sebenarnya sudah dimulai dari beberapa saat lalu, ya kita banyak ngobrol dengan Pemda. Sebenarnya bendungan itu awalnya kan diinisiasi oleh Pemda kan. Betul. Pak Menteri PU di sini cocok bikin bendungan misalnya. Nah, kita kemudian sama-sama diskusi, tim teknis akan turun ngecek apakah benar memang area ini cocok untuk bendungan. Nah kemudian atas dasar rekomendasi dari tim teknis bersama antara Pemda dan Kementerian PU, kita kemudian bersurat ke Pak Gubernur, Bupati, misalnya kita ngomong kita perlu lahan nih sekian ribu hektar, tolong dibantu. Baik. Memang kemudian di sana sini kan masalah nih, lahan segede gini kadang-kadang kan ada
punyanya perhutani, Betul. ada masalah dengan PPN-nya, gitu-gitulah. Terkait dengan hak atas tanahnya juga menjadi polemik sendiri ya Pak ya. Kemudian Pak, untuk 2025 sendiri Bapak tadi mengatakan untuk Januari hingga Februari ada target juga ya Pak, ada 8 ya. Nah, tapi secara keseluruhan 2025 berarti ada berapa bendungan Pak yang akan dikejar, dikebut nih? 2025 tok itu ya cuma sekitar 53 totalnya ya, 53. Karena 61 itu akan selesai mungkin 2027 lah paling lambat. Oke. Sudah beberapa yang akan on progress akan selesai ke 27. Sebetulnya nextnya masih ada lagi 11. Cuman kan kemudian prioritas pemerintah sedikit berubah sehingga kemudian dari 11 ini mungkin karena dari 11 ini kan sebagian sudah ada mulai pembebasan lahan, sebagian sudah mulai desain segala macam. Jadi mungkin kita squeeze sisa 8 sampai 9. Jadi lagi kita proses squeeze lagi supaya nggak terlalu banyak lagi penambahan ini. Pak Presiden itu dalam beberapa kali kesempatan mengatakan kepada kami, cobalah infrastruktur apapun yang sudah dibangun selama ini, selama 10 tahun terakhir itu dicek ulang. Integritasnya satu sama lain, fungsinya untuk masyarakat luas seperti apa. Itu salah satu hal yang kita sedang kerjakan bersama-sama dengan BPKP. Kan BPKP yang ditugaskan Pak Presiden membantu beliau untuk ngecek interkoneksi antar program digitasi di PU gitu, Bu. Dari situ baru kita akan kemudian menyampaikan ke Pak Presiden, Pak ini mesti dibangun lagi karena itu gitu, Bu. Jadi basically yang kita kerja dulu adalah 61 itu dulu sih, Bu. Ya, 61 target awal harus selesai dulu ya, baru kita berbicara mengenai target. Mungkin lambat 2027-an akhir lah selesai itu. Oke, itu tinggal sedikit lagi ya Pak ya, nggak akan terasa lah mungkin ya, karena kan sudah ada timeline jelas ya. Betul, mestinya nggak akan terasa. Betul, untuk daerah Pak, apakah ada daerah-daerah tertentu, daerah-daerah khusus yang menjadi prioritas untuk pembangunan bendungan Pak? Sebetulnya di seluruh Indonesia sih, kan begini, bendungan-bendungan baru yang kita kerjakan itu fungsi utamanya sekarang adalah untuk mendukung pangan ya, mendukung ketahanan pangan, di samping juga ada untuk ketahanan energi. Ya, jadi beda di zaman dulu. Zaman dulu itu ada beberapa bendungan yang fungsinya hanya untuk ketahanan air saja, untuk pengurangan banjir, untuk suplai air baku, tapi tidak ada yang tidak tersambung dengan irigasi gitu misalnya. Ada beberapa, saya ada sekitar 7 sampai 8 bendungan yang sudah kita bangun dan sudah difungsikan itu memang tidak ada kaitan sama sekali dengan ketahanan pangan. Nah, ini ke depan kebetulan sisa dari sampai dengan 61 bendungan itu yang lain-lain sudah fokus ke ketahanan pangan. Jadi tinggal kita beberapa bendungan-bendungan yang mau selesai dan akan selesai, kita harus cek kemudian misalnya apakah memang benar tersambung dengan saluran irigasi primernya. Kalau belum tersambung, kita kerjakan penyambungannya. Saya sidak ke beberapa tempat, saya ketemukan satu bendungan Pidekso. Pidekso itu di daerah mana tuh Pak? Seingat saya di daerah Sukoharjo atau daerah sana, daerah Solo dan sekitar situ yang memang Wonogiri. Wonogiri itu memang belum nyambung ke bendungan ke irigasi primernya. Nah, itu saya perintahkan segera disambung. Tahun ini harus selesai. Bagaimana caranya harus selesai sehingga kemudian bendungan ini bisa dirasakan manfaatnya oleh petani sekitar. Iya, karena bendungan ini sebenarnya sangat multifungsi ya Pak ya, tidak hanya multifungsi, terkait dengan kelistrikan saja, tetapi fungsi irigasi dan Iya. reduksi banjir juga sangat nyata ya. Betul. Baik, kita juga tadi Bapak sempat menyinggung Pak terkait dengan swasembada pangan. Kita tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto juga memberikan target quick win kepada kementerian-kementerian, salah satunya adalah untuk mengejar pembangunan lumbung pangan, yaitu di desa dan daerah-daerah. Nah, bagaimana peran PU untuk dapat mendorong target Presiden ini dapat terrealisasi setidaknya tahun ini dapat kita lihat ada lumbung-lumbung pangan yang baru muncul lagi di daerah-daerah Pak? Sebetulnya kalau dari kami kan dari sisi ketahanan pangan itu lebih ke kesiapan air ya. Air itu diupayakan bisa mengalir lewat saluran-saluran irigasi yang ada itu bahkan sampai jauh sehingga sawah yang terujung pun itu bisa terairi kira-kira gitulah ya. Kalau dari sisi lainnya kan tetap harus berkolaborasi dengan Kementerian Pengampu. Kementerian Pengampunya kan Kementerian Pertanian. Karena kan walaupun air ada, kemudian traktornya nggak ada, benihnya nggak ada, pupuknya nggak ada, kan sama aja bohong gitu. Apalagi kalau petaninya nggak ada kan. Nah, itu lebih parah lagi kan. Nah, itu makanya tetap Bu, tugas kita adalah mengalirkan air sampai titik terujung yang diperlukan. Nah,
itu juga sebenarnya kita juga ada program bersama dengan Kementerian Pertanian untuk membuat demplot di ini kan wilayah paling subur nih. Oh iya, di titik ini paling subur ya Pak? Paling subur. Oke. Ada 2 wilayah, Cianjur sama Indramayu, itu titik-titik yang paling subur, Cirebon. Nah itu kita mencoba membuat demplot untuk irigasi padi hemat air. Baik. Nah, itu kalau bisa dilaksanakan, wah itu lebih keren lagi. Berarti ini masuk dalam program quick win-nya PU ya Pak ya? Salah satu quick win kita di samping quick win besar kita sebenarnya kita sebutkan sebagai PU 608. PU 608 itu adalah 6 itu adalah bagaimana PU itu bisa membantu Presiden Prabowo untuk menurunkan ICOR kurang dari 6. Jadi kita harus yakinkan bahwa yang kita bangun ini 0% kebocoran. Pak Boy kan bilang jangan bocor. Nah itu kan bagaimana itu? Nah itu salah satu program yang sudah kita kerjakan. Ya. Paling gampang kan bagaimana supaya manusia gak ketemu manusia kan. Sedang mungkin ketemu itu mesin ketemu mesin kan otomatis ya susah lah mau bocor di mana ketemu mesin kok gitu kan. Nah, terus kemudian yang kedua adalah kemiskinan. Kemiskinan harus kita 0% kan. Itu salah satu program kita dengan beberapa pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan masyarakat, pembangunan sanitasi, pembangunan sarana prasarana pertanian yang lainnya, pembangunan saluran-saluran air kepada masyarakat, itu juga akan mengurangi stunting kan. Betul. Jadi stunting itu menurut hemat kami di KPU itu tidak hanya dari makan bersih gratis, tapi juga harus dengan penyediaan air bersih, penyediaan sanitasi yang cukup bagi masyarakat. Betul. Itu 2 hal ini mesti jadi satu sehingga kemudian stunting bisa drop banget gitu. Dan kemudian terakhir ada 8 ya. Ekonomi target bisa tumbuh 8%. Pertumbuhan ekonomi ke 8. Karena kan bagaimanapun juga tidak bisa kita pungkiri infrastruktur itu salah satu penyumbang terbesar kenaikan pertumbuhan ekonomi. Ya, itu menjadi syarat fondasi utama. Betul, dan itu fondasi kita kan. Baik, betul. Pak, saya lihat sepertinya di sini view-nya cukup indah, Pak, tenang. Boleh nggak kita sambil jalan sedikit kita lihat bendungan Jati Gede lebih dekat? Dengan senang hati. Siap. Boleh. Bapak duluan sambil kita ya. berjalan. PU 608. PU 608 itu basically bagaimana PU itu bisa membantu Pak Presiden menurunkan ICOR turun dari 6. Ya, betul. Salah satu cara adalah yang kita sedang upayakan, kita tingkatkan dulu dari tahun-tahun kemarin adalah penggunaan APBN di proyek-proyek PU ini kita minimalisirkan.